Selamat pagi untuk semua penonton Nord Slim Boy TV. Siaran ini direkam dini hari 13 Juli langsung dari studio Nord Slim Boy TV. Berita pekan ini 13 Juli bertepatan dengan ulang tahun Stand Up Indo yang keempat, didirikan tahun 2011 oleh Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, Ernest Prakasa, Isman Hidayat, dan Rian Andriandi. Komunitas ini terus berkembang sampai hari ini. Tahun 2011 sampai akhir 2014 diketuai oleh Semi, Stand Up Indo terus berkembang dan menjadi pengaruh penting, walau bukan yang terbesar, terhadap dunia hiburan di Indonesia. Saat ini masih dalam proses pemilu untuk mencari ketua baru, atau rakyat Stand Up Indo biasa menyebutnya sebagai Presiden Stand Up Indo. Jadi terus Stand Up Indo, oke? Terkait dengan pemilihan Ketua Stand Up Indo atau Presiden Stand Up Indo, saya berhasil mewawancara beberapa narasumber, yaitu para mantan presiden dan juga presiden aktif. Kami berhasil mewawancara Gus Pur, tangan kanan mendiang Gus Dur. Gus Pur, bagaimana menurut pendapat Gus tentang pemilihan Presiden Stand Up Indo? Oh ya, gitu aja kok, repot. Oke, jawaban yang khas dari Gus Dur diwakili oleh Gus Pur, dan kami juga berhasil mewawancara Pak SBY. Pak SBY sudah siap di Cikeas. Pak SBY, langsung saja to the point, bagaimana tentang pemilihan Presiden Stand Up Indo? Ini saya ikut prihatin. Oke Pak, terima kasih atas pendapatnya yang singkat, dan itu juga pendapat yang khas dari presiden kita, mantan presiden kita SBY. Dan berikutnya, di tengah-tengah kesibukannya, Pak Jokowi masih meluangkan waktu untuk dapat diwawancarai oleh kru kami. Langsung saja to the point, Pak Jokowi, di tengah kesibukan Anda, bagaimana tentang suksesi di Stand Up Indo, pemilihan Presiden Stand Up Indo? Bukan urusan saya, bukan urusan saya. Oke. Ternyata ketiga presiden punya jawaban yang khas dan semuanya to the point. Kita langsung ke berita berikutnya, berita internasional. Pertemuan penting antara dua menteri disepakati untuk dilakukan oleh dua negara, yaitu Menteri Kelautan Republik Ceko dan Menteri Agama Amerika Serikat. Pertemuan ini adalah pertemuan penting yang akan membahas kesepakatan dua belah pihak tentang kemungkinan sekelompok pemeluk agama di AS yang ingin berziarah ke kawasan perairan Republik Ceko. Namun, pertemuan ini segera dibatalkan mengingat ternyata Amerika Serikat tidak punya Kementerian Agama dan Republik Ceko bahkan tidak punya laut. Oke, Komik Wannabe segera kembali, masih di Nord Slim Boy TV. Oke, kembali lagi di Komik Wannabe. Sekarang sudah di episode yang ke-15 dan sengaja gue memulai dengan sebuah berita supaya lebih fresh dan benar. Ini adalah ulang tahun yang keempat dari Stand Up Indo. Selamat ulang tahun dan semoga ketua yang baru segera terpilih. Dan di episode yang sekarang ini gue sengaja akan mengingat-ingat ya tentang jokes-jokes lama yang bisa dibilang epic, bisa dibilang legend ya. Dan menurut gua tuh ini ada jokes-jokes yang nggak ada pemiliknya juga, ya ada yang sebut ini kodian. Menurut gua sense of humor itu dibentuk dari ketika lu belum menjadi seorang komik ya, ketika lu masih suka nongkrong dengan teman-teman, lu ngobrol dan lu ngelucu dan sebagainya. Dan biasanya yang diceritakan tuh adalah jokes-jokes lama, tapi seorang komedian yang natural born comedian ya, seperti gue mungkin ada natural born comedian karena dari dulu di tongkrongan gue jadi orang yang lucunya. Sebuah jokes yang diceritakan berulang-ulang, teman-teman tetap ketawa. Bahkan teman-teman nyari gue, Sam sini ceritain dong tentang ini gitu. Dan itu juga bukan jokes karangan gue, itu jokes yang diceritakan mungkin bisa dibilang turun-temurun dari abang, dari orang tua. Ada juga jokes yang gue dapat dari lingkungan, ada juga jokes yang gue dengar dari misalnya dari radio dan televisi. Dan itu yang membentuk karakter jokes kita. Dan menurut gue sih sah-sah aja menceritakan itu selama kita bilang bahwa itu milik mereka gitu ya. Dan kalau orang tertawa, why not gitu. Dan gue sekarang mau menceritakan ya, supaya lo bisa refresh lagi dengan Komik Wannabe ini, karena ini tujuannya adalah ya selain belajar jadi komedian juga ingin menghibur teman-teman ya, siapa tahu ingin mendengar jokes-jokes lama. Sebenarnya tadi jokes tentang Pak Gus Dur, tentang Gus Dur yang gitu aja kok repot, terus SBY saya turut prihatin, lalu Jokowi yang bukan urusan saya, sepertinya inline. Ini mengingatkan gua dengan jokes yang sudah lama gua dengar, dan ini juga jokes banyak variannya, tapi varian pertama yang gua dengar adalah dari abang gua.
dari Kabanjahe sana, dari Tanah Karo. Dia menceritakan tentang sekelompok orang, 3 orang orang Karo kampung ya, orang Batak Karo kampung yang sebenarnya ibu kota Karo sendiri 70 km dari Medan, dan dia tinggalnya bahkan bukan di ibu kota Karo Kabanjahe, tapi masih sekitar berapa puluh kilometer lagi dari Kabanjahe. Dia belum pernah ke Medan cuman singgah untuk naik pesawat atau naik kapal dan langsung ke Jakarta. Ini yang disebut Batak tembak langsung atau Karo tembak langsung, Batak Karo tembak langsung. Dan beberapa dari mereka ini memang namanya jokes ya, harus lebay, ternyata mereka tidak semuanya tidak bisa bahasa Indonesia. Dan mereka ke Jakarta dan mereka harus berkomunikasi dengan orang. Dia belum pernah ke Medan sekalipun sama sekali, langsung ke Jakarta. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengingat ya perkataan-perkataan orang. Jadi coba ini lucunya sih diceritakan dalam bahasa Karo, tapi nggak apa-apa ya gue terjemahkan. Jadi gimana ini kita nggak bisa bahasa Indonesia dan sebagainya. Gimana kalau kita dengarkan aja orang-orang di sini ngobrol gitu. Pertama dia lewat ke orang yang lagi kampanye ya. Biasanya kan kalau kampanye sering mengumbar janji. Dia yang ketangkap itu kalimat kami tuan-tuan akan menjanjikan gitu. Itu belakangnya udah nggak digubris lagi. Catat kami tuan-tuan, kami tuan-tuan. Lalu dia pergi lagi. Itu seperti itu cara mereka belajar bahasa Indonesia. Mereka pergi lagi, lalu ketemu dengan orang yang sedang berkelahi. Ya. Lalu kenapa kau pukul aku? Suka hati kami. Catat. Suka hati kami katanya. Dan yang ketiga dia pergi ke pasar dan di sana ada terjadi transaksi dan deal. Ketika deal itu 2 orang yang bertransaksi tentu akan bilang baik-baik terima kasih gitu kan, baik-baik terima kasih, catat 3 itu, dan mereka pede dengan 3 kosakata itu atau 3 kalimat itu. Mereka pergi makan. Lalu ada waitersnya bilang, Bapak mau makan apa? Kami tuan-tuan. Waitersnya kan bingung, Pak saya tahu Bapak ini orang-orang yang ya orang kaya lah, tapi nggak usah gitu-gitu banget dong, Bapak mau pesan apa? Sesuka hati kami. Karena dia cuma tahu itu gitu. Si waitersnya mulai kesel kan, kesel nih, udah gimana kalau nasi goreng? Baik-baik, oke. Ya gitu, akhirnya mereka makan nasi goreng. Enak juga gitu kan. Lalu selesai makan, ternyata di luar restoran itu terjadi sebuah kejahatan di mana semua orang kabur, yang di dalam restoran juga kabur, waitersnya juga kabur, tapi mereka bertiga ini karena orang kampung bingung. Lalu datang polisi. Itu siapa yang melakukan rusuh-rusuh di belakang? Kami tuan-tuan. Kenapa kalian lakukan itu? Kata polisi. Sesuka hati kami. Kalau begitu kalian ikut ke penjara. Oke, baik, terima kasih. Seperti itu. Jadi itu cerita yang sangat lucu ya kalau menurut gue ya. Dan gue sering ceritakan itu berulang-ulang dan orang tetap ketawa gitu. Orang Medan itu sering melakukan self deprecation juga, menjelekkan suku mereka sendiri. Katanya di Medan tuh nggak ada aturan lampu merah, sampai waktu itu ada orang Jakarta duduk di depan. Ini cerita yang lain. Lalu supirnya orang Medan ya, orang Batak. Pas lampu merah diterobos. Bang, merah kenapa diterobos? Bapak aku bilang kalau merah terobos saja. Bapakku pun biasa gitu. Jalan dia kan. Pas hijau, si abang ini malah berhenti set gitu. Nah yang duduk di sebelahnya orang Jakarta nanya, Bang kenapa berhenti? Itu hijau. Kan bapakku bilang kalau merah jalan, kalau hijau kita berhenti. Nanti bapakku lewat dari sebelah sana, kita tabrakan sama bapakku. Kau mau tanggung jawab? Itu jadi sebenarnya itu sebuah kritik atau apa yang nggak tahu ya. Tapi gue pertama kali denger itu lucu banget. Dan orang Medan juga katanya orang Batak ini bilang orang Jakarta ini nggak konsisten. Tak konsisten orang Jakarta ini. Kemarin aku bilang aku mau ke Tebet, ya kan? Mereka bilang Tebet. Nah besoknya aku bilang lah mau ke Menteng, mereka bilang Menteng. Padahal nulisnya sama itu. Tak konsisten orang Jakarta ini. Nah itu jokes yang beredar lah di teman-teman orang Batak, dan itu menurut gua mencairkan ya, bukan rasis ya, bukan bentuk bukan salah satu bentuk rasis. Gue juga ingat jokes dari Warkop DKI. Ya, contohnya tentang burung pencipta musik. Jadi ada burung yang pinter banget ya nyanyinya. Wah, pokoknya burung beo lah atau burung kakatua, pinter banget nyanyinya. Ini kalau nggak salah yang nyeritain tuh Dono atau Kasino ya. Mas, yang ini harganya berapa ini? Ini karena
burungnya kok pinter banget nyanyinya. Oh yang ini mahal mas, yang ini 5 juta gitu. Oh mahal banget. Nah yang di sebelah kok burungnya diem terus, itu harganya berapa kok diem terus? Oh yang itu lebih mahal, itu 50 juta. Loh pendiam kok lebih mahal? Nah itu pencipta lagunya. Gue ketawa banget tuh pertama kali ngedenger itu. Kasino juga punya jokes tentang orang Ambon, dan menurut gue juga nggak rasis gitu ketika orang Ambon itu pergi ke Jakarta dengan logatnya yang lucu, dia hampir terpleset karena menginjak pisang Ambon. Saudara satu kampung jangan bikin celaka gitu kan. Si Kasino bisa menirukannya ya, almarhum Mas Kasino. Dan di Ambon kan nggak ada kereta api gitu ya, di Maluku nggak ada kereta api. Lalu si orang Ambon ini ngelihat kereta yang cepat banget, kan kereta tuh bentuknya memanjang itu bukan berdiri ke atas gitu, memanjang. Lalu si orang Ambon ini komentar, baru marep sudah begitu cepat, apalagi kalau berdiri gitu. Tahu banget. Dan gue lihat ada semacam penurunan dengan jokes-jokes sekarang, di mana orang terlalu sensitif bahwa Warkop DKI juga melakukan jokes-jokes soal itu, dan itu tidak rasis ya menurut gue, itu malah mencairkan antar suku di Indonesia. Bahkan punya jokes tentang agama, kalau nggak salah ini Mas Indro yang nyeritain tentang hukuman di neraka ya. Jadi ketika dilihat kan, jadi ini karena orangnya tuh nggak terlalu jahat, katanya boleh milih hukuman gitu kan. Pas pertama tuh hukumannya kejam, tuh ada orang dicambuk, nggak mau. Terus dilihat lagi hukuman yang kedua tuh ada orang lagi mangap, terus ada besi panas masuk ke mulutnya, nggak mau. Nah yang ketiga nih agak-agak oke nih. Jadi ada orang berendam gitu ya, sedada berendam gitu. Terus nanya ini yang lagi dihukum ini, yang mau milih hukuman ini, Mas, ke malaikat. Malaikat ini hukumannya kenapa ya, ini kok cuma berendam aja? Tapi berendamnya itu di air tinja gitu ya, di air septic tank gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue milih di sini aja lah, daripada disiksa di sini bau-bau dikit nggak apa-apa. Akhirnya dia nyelam sedada gitu, berendam ya di air septic tank tuh ya, di air tinja. Tiba-tiba 5 menit kemudian ada malaikat bilang, eneng. Waktu istirahat sudah selesai, sekarang saatnya nyelam kembali. Ternyata mereka harus nyelam gitu ya. Dan ada juga cerita tentang dari kasino tentang seseorang yang dihukum ya masuk neraka, lalu ketika diadili itu ditanya pekerjaan di surga, pekerjaan waktu di bumi gitu kan. Kasino nih, gue ingat yang nyeritain kasino. Pekerjaan di bumi apa? Ini kan pekerjaannya jahat ya. Germo pak, Germo tuh mucikari ya, tukang cariin cewek. Saya tanya yang benar, pekerjaan di bumi apa? Germo pak. Pekerjaan di bumi apa? Germo pak. Malaikatnya nanya, ada yang baru nggak? Itu kasino yang Lalu gue juga ingat tentang jokes-jokes yang umum ya diceritakan itu tentang kesukuan tuh ketika Gajah Mada bagi-bagi alat musik. Ternyata dia mulainya nggak dari Aceh tapi dari Papua. Jadi orang Papua waktu itu ke bagian trompetnya itu gitu kan. Terus ke Jawa masih ke bagian gamelan ya. Sumatera juga banyak kebagian alat musik kayak gitar ada tuh dari Sumatera. Ya kan, alat musik itu semua kebagian. Nah, yang di ujungnya tuh Aceh, udah habis Gajah Mada, nggak kebagian lagi alat musik orang Aceh. Akhirnya Gajah Mada bilang nggak ada. Akhirnya itulah cikal bakal dari tari saman. Nah, gitu kan ya, tari saman tuh nggak ada kata Gajah Mada gitu. Itu sama sekali nggak rasis, dan menurut gue itu malah membina kerukunan antar suku. Menurut gue ya, terserah kalau nggak setuju. Gue juga teringat cerita tentang seorang Betawi yang mempekerjakan orang Sunda untuk gali sumur. Karena dulu gali sumur itu bukan hanya sekedar dibor, dipantek lalu dipasang jet pump atau dulu pernah juga pompa dragon, tapi benar-benar sumur yang bentuknya lingkaran gitu ya, dan digali ke dalam gitu. Digali ke dalam orang Betawi ini orang Sunda nih yang ngerjain untuk orang Betawi gitu kan. Nah, orang Sunda gali, pas jam makan siang itu udah dalam dan air sudah mulai naik. Wah, senang sih orang Sunda. Air sudah mulai naik nih. Pas jam makan siang. Nah, kebetulan orang Betawinya nawarin makan siang. Bang, ayo makan siang dulu. Orang Sunda kan, pas nih. Ya kan, dia tawarin makan siang. Nah, air udah mulai naik. Dia butuh tangga. Orang Sunda itu nyebut tangga itu taraje.
tar aja. Sedangkan dalam Betawi kalau pronounce-nya atau pengucapannya itu tar aja, jadi entar aja gitu kan. Ayo makan siang, tar aja gitu kan. Gimana nih, rajin banget nih orang Sunda nih kalau kerja, tinggalin sama orang Betawi. Setengah jam kemudian ini air udah makin tinggi kan. Mang, ayo makan siang, tar aja. Wah gila nih atas kerjanya. Balik lagi tar aja terus. Akhirnya dia kelelep meninggal gitu ya. Karena ada miscommunication. Nah itu gue banyak mengingat joke-joke lama gitu. Dan gue ingin bahwa episode Komik Wannabe berikutnya lebih fresh. Gue akan tampilkan dengan gimmick-gimmick baru. Terima kasih dan sampai jumpa di Komik Wannabe berikutnya. Di Not Slim Boy TV tentunya akan kembali Komik Wannabe minggu depan.